Ya, selanjutnya mungkin kita dengan soal contoh soal ya, contoh soal. Contoh soalnya di sini mungkin kemarin sudah di cantilever ya. Jadi hampir sama cantilever. Jumlah momen ke titik putar ada di bawah yaitu di titik F. Nah, untuk yang berjangkar tentu jumlah momen ke titik putarnya yaitu di titik A, titik jangkar. Nah, untuk itu untuk contoh soalnya kita skip dulu atau kita tidak ada karena hampir sama. Coba dikerjakan sekarang soal latihan. Nah, soal latihan kita sekarang ya tidak jauh berbeda dengan contoh ataupun penjelasan dasar teorinya turap berjangkar ya. Jadi di sini diketahui H-nya ini 8 meter ya. H 8 meter. Tinggi ya turap 8 meter ya. H ini turap 8 meter berarti paling enggak nanti T-nya itu enggak boleh lebih dari 4 kan? Karena kalau dia lebih dari 4 ya ini nggak bisa dipasang gitu. Ya kan? Karena lebih dari 12 meter. 12 meter berarti ya kalau lebih dari 12 ya nggak ada bahannya kita di Indonesia sampai maksimum berapa? 12 kan? Wika itu buat sampai 12. Oke. Jangkarnya kita letak 2 meter dari permukaan tanah. Tanahnya non kohesif dengan sudut geser dalam 30 derajat. Gamma tanahnya sendiri 18 ya. Faktor keamanan kita ambil 1,5 ya. Nah, mungkin ini masih agak kuno ya. Pakai baja turapnya. Tegangan izin bajannya 14 kN per cm persegi. Ya. Nah, yang dikehendaki ataupun yang ditanyakan berapa T menggunakan jumlah momen ke titik A sama dengan 0. Cara yang pertama ke titik A ini, kemudian dan menggunakan cara Bloom ya, dengan dipotong. Ya, diagramnya dipotong di sini. Ya. Nah, setelah didapat, T-nya didapat, dihitung berapa momen maksimum yang terjadi di sini. Ya. Setelah didapat momen maksimum, baru tentukan W ya, dengan memasukkan tegangan izin baja, karena kita diketahui nanti akan dibangun dengan menggunakan baja, sehingga didapatlah berapa ukuran dari profil turap ini. Yang diminta sebagai patokan gitu ya, untuk memeriksa apakah Anda ngitungnya benar atau tidak. Yang pertama, nilai KAH-nya berapa? Yang kedua, nilai KPH-nya berapa? Ya. Yang ketiga, nilai KPH aksen. Ya, ini gampang, yaitu apa? KPH dibagi FK. Ya. Yang keempat, berapa T bukan akibat, dengan cara menjumlah momen ke titik A ini sama dengan 0. Maka di sini ditulis T0 gitu ya. Berapa T dengan menjumlah momen ke titik A sama dengan 0. Nah, setelah itu Anda harus ngitung KRH, yaitu KPH dikurangi dengan KAH. Kemudian juga Anda diminta berapa U ini, ya, dicari seperti yang sudah, ya. Setelah itu Anda cari L-nya, juga sudah ada caranya, sudah kita jelaskan tadi. Cari EA1. Ya, dari EA1 yaitu luas diagram ini ya. EA2 luas diagram yang di bawah yang sudah dipotong gitu ya. EA1 jarak gaya EA1 ke titik A, jadi ini atasnya L0 ya. EA2 nomor 11 ya, nomor 11 EA2 itu ini. Jarak gaya ini EA2 ke titik A. Ya. Nah, setelah didapat nomor 11, Anda masukkan rumus Bloom. Cari N2 aja karena ini turut berjangkar. M2-nya nggak usah, ya. Nah, dari N2 ini Anda lihat grafik Bloom. Didapat nilai psi. Nah, nilai psinya didapat dikali dengan L ya kalau nggak salah ya. Didapat nilai X. Nilai X-nya didapat, maka
U ditambah X adalah T untuk cara belum. Maka di sini ditulis nomor 15 berapa T belum ini. Anda perhatikan nomor 4 dengan nomor 15 ini harus sama nih nilainya. Ya paling enggak mendekati gitu. Ya. Karena ada dua cara, pertama sigma MA dan sigma itu ya, cara belum. 16 cari ini EP. EP itu yang kecil ini, ya. P. Kalau yang bawah ini gamma kali T KPH absen itu segini panjangnya. Beda ya. Yang EP itu yang ini kecil. Berapa? Tentu ini kan gamma kali X kan? Kali KRH. Jika didapat dengan mengurangkan jumlah gaya horizontal ya, menjumlahkan gaya horizontal dapat jika y maksimumnya dicari ya, cari berapa y maksimum jalan dari atas ini. Udah dapat y-nya, kemudian dapat momen maksimumnya. Momen maksimum didapat momen tahanan nomor 20 dengan membagi tegangan izin baja. Momen maksimum dibagi dengan tegangan izin baja. Selesai. Nah ini kalau ujian ataupun tugas yang harus di SMS. Silakan, waktunya ya ada setengah jam lagi lah. Ini soal latihan. Mau dioret-oret silakan, enggak juga ya. Monggo.